Halo Bang. Halo juga saudara. Dari Protestan ya? Iya, Protestan Bang. Ini Bang, pertanyaan di tema kita ini. Kami Islam ini penasaran, siapa yang Kristen sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Oh, gini dia Bang, kalau orang Siap. Kristen waktu berdoa, dia kan menyebut Allah. Yang muncul itu wajah Yesus Bang. Oh, yang bule Jadi atau yang mana? Afrika atau yang Cina atau Yesus versi Jepang atau yang mana yang muncul? yang terbayang itu tidak tidak mata biru dia Bang, gitu. Coklat, Hah? coklat atau gimana? Matanya ya nggak nampak, kayak mana mata orang biasa lah. Lalu kenapa bisa dikatakan itu Yesus? Iya kan di gambar-gambar kan ada Bang. Oh, jadi waktu zaman Yesus abad pertama sudah ada kamera. Enggak, Jadi, bukan maksudnya di zaman Yesus udah ada kamera Bang. Orang kan sering pamannya mengalami mimpi, terus ada yang mengalami penglihatan. Itu wajahnya sama semua Bang. oh begitu. Ya, 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 Nah, ya, ya. Jadi jadi kalian nggak bisa nggak bisa ditolak itu yang wajah-wajah yang terpajang di gambar-gambar itu nggak bisa ditolak karena tapi banyak mimpi pun kali apanya. modelnya rupanya beda-beda. Umumnya orang itu Bang nggak ada yang negro Bang apanya Bang. Kalau dia lagi bermimpi atau mengalami penglihatan tidak ada yang negro, tidak ada Ya yang mungkin gambar mungkin Cina. yang Anda cerita ini orang Kristen Indonesia, tapi kalau Kristen Afrika, Nah, iya orang Afrika pun kalau dia mengalami mimpi Bang, pasti yang bukan datang yang bule. model Afrika. Yang datang Tapi pasti yang kayak bule itu. oh, iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Masya Allah. Jadi sudah ketahuan bahwa yang kalian sebut Allah itu adalah Yesus ya. Iya, kalau umpamanya pun orang Kristen manggil Bapak, Bapak, yang muncul itu juga Bang. Yesus juga. Iya, Oh, Mama berarti ketika Paulus mengajar di Yunani Athena, ketika orang-orang Yunani memanggil Theos, iya. oh, berarti Jadi Yesus kalau ini dewa-dewa umpamanya mereka. dan ya, bilang kan, Roh Kudus bimbinglah saya. Yang muncul ya Yesus juga. Oh, gitu. Iya. Jadi ketika orang-orang Yunani Romawi memanggil kemudian dewa mereka, dewa Theos, Agnostos Theos, yang muncul Yesus. Ya kalau orang itu masih agamanya agama Yunani, pasti enggak lah Bang. Tapi Paulus mengatakan bahwa dewa yang mereka sembah itu adalah Yesus. Mana sama dewa Yunani. Nah, itu sama dia juga aku permasalahkan. Aku juga nggak sama permasalahkan itu. itu. Saya pun keberatan itu. Saya juga keberatan, Bang. Cuma ada kisahnya doang. Si Paulus pergi ke suatu daerah, di situ ada ditulis persembahan untuk dewa-dewa yang tidak kami kenal katanya kan. Nah, terus Paulus datang mengajarkan, memberitakan dewa yang tidak mereka kenal itu. Betul? Iya. Nah, dewa Iya. yang mereka tidak kenal itu namanya siapa menurut Paulus? Yesus. Nah, berarti selama ini orang-orang Yunani menyembah Theos itu sebenarnya Yesus yang mereka sembah, tapi mereka belum kenal, betul? Enggak juga Bang. Iya, kok berubah lagi, Bang? Karena gini, Kok berubah lagi? dewa mampu memberikan teladan Bang. Lah, justru Itu nggak karena bisa. makanya orang-orang Yunani kepada dewa mereka, tapi mereka menyembahnya. Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu bernama Yesus. Makanya mereka mengikuti teladan Yesus Iya, si Paulus memperkenalkan Yesus sebagai Cuma, dewa yang iya, dewa yang tidak kita kenal kan. Tapi masalahnya kan mereka ada dewa tradisional dulu yang mereka
imani dari awal dulu, itu tidak memiliki karakter seperti Yesus. Iya, memang. Kalaupun Karena- orang itu memanggil dewanya, ya bukan wajah Yesus yang muncul. Kecuali karena dia sudah menjadi Kristen, baru karena Yesus- dewa-dewa mereka itu hanya dewa-dewa mitologi, tidak nyata. Iya. Tidak nyata. Itu hanya dunia hayal, ilusi. Nah, begitu Yesus, ternyata Yesus nyata. Maka selama ini menurut Paulus, yang mereka sembah adalah agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Begitu Paulus datang, memperkenalkan dewa yang tak dikenal itu dalam nama Yesus, betul? Iya, betul. Berarti selama ini, sebelum datang Paulus, mereka telah menyembah Yesus. Oh, enggak lah, Bang. Lah, kenapa bisa? Mereka belum kenal Yesus, kayak mana mereka mau menyembah Yesus? Iya, makanya disebut sebagai agnostos theos, dewa yang belum dikenal, dewa yang tidak dikenal. Oh iya, itu salah satunya itu. Berarti Dewa yang mereka mereka selama ini sebelum datang Paulus, bahkan sebelum Yesus turun ke dunia, sebenarnya mereka ini telah menyembah Yesus. Tapi belum mereka kenal. Iya, mereka belum kenal. Makanya ada persembahannya kan? Betul sekali. Berarti benarlah bahwa Kristen ini sembahannya sama dengan orang-orang Yunani dan Romawi kuno, betul? Sama sembahannya. Iya dong. Salah satu, bukan sama. Salah satu dewa yang mereka sembah adalah sama Ya, dengan sembahannya ya. Kristen. Iya. Walaupun mereka nggak tahu kan gitu kan? Iya. Berarti Yesus ini memang adalah termasuk dewa-dewa Yunani. Secara tidak langsung gitu bang. Ya. Iya. Masalah generasi. Mantap Kalau ini. secara langsung kan berarti mereka udah ngerti kan gitu. Iya. Berarti yang mereka persembahkan di kuil-kuil mereka itu persembahan untuk Yesus kan? Iya, salah satu ada di persembahan untuk Yesus gitu lah. Pintar. Berarti orang-orang Yunani yang menyembah Theos, dewa-dewa, itu sudah menyembah kepada Yesus. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, Walaupun tidak secara langsung dikenal. gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang Yunani kuno, Romawi kuno, itu menyembah kepada Orang Yunani kuno, ya? ya kalau ada di situ untuk dewa-dewa yang tidak mereka kenal, ya salah satunya itu juga termasuk. Oh, berarti dewa yang tidak dikenal itu adalah Tuhannya Abraham juga. Iya, termasuk lah. Nah, terus kenapa kemudian Tuhan kenal itu di dalam Ulangan 13? Mengutuk. Iya, mengutuk orang-orang yang menyembah kepada dewa agnostos theos itu. Berarti tidak sama, Bang. Tapi Anda sudah terlanjur mengakui sama, sementara Tuhannya Yahudi mengatakan tidak sama. Salah satu yang disembah mereka kan ada yang dewa yang tidak mereka kenal. Dewa yang mereka Berarti tidak dewa kenal yang itu. tidak mereka kenal itu kan bukan satu bang, banyak. Dewa yang tidak mereka kenal itu namanya agnostos theos. Banyak Ada bang. Iya, ada 12, ada 12, Macam ada 12 theos. Dewa Brahma mereka nggak kenal. Berarti salah satu juga termaksud. Berarti Brahma ini adalah Tuhannya Yahudi. Enggak, maksudnya orang apa tadi? Orang Yunani apa Yunani tadi dia? Iya, Nah, orang Athena. iya, termasuk juga Dewa Brahma kan mereka nggak kenal. Iya, tapi kan Tuhannya Yahudi mengajarkan di dalam Ulangan 13, barang siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, Iya. baik dia anakmu, bapakmu, suamimu, istrimu, bunuhlah dia. Karena dia telah mengajarkan menyembah kepada
selain daripada aku. Sementara Anda Iya. sudah terlanjur kemudian mengakui bahwa sembahan orang Yunani adalah Yesus. Berarti menyembah Yesus menurut Ulangan 13 orang. Kalau orang Yahudi menyebut Yehova, wajah apa yang muncul? Wajah manusia. Enggak, yang muncul tuh tulisan bang, sama kayak Islam bang. Oh, iya. Hanya Berarti orang Yahudi yang menyembah kemudian kepada Elohim yang tak serupa dengan makhluk, itu sebenarnya menyembah kepada Yesus. Gimana? Orang Yahudi yang menyembah kepada hakikat pencipta yang tidak serupa dengan manusia, itu sebenarnya menyembah Yesus gitu. Mereka menyembah Yesus tapi mereka tidak mengetahuinya gitu. Berarti sembahan orang Yahudi dan sembahan orang Yunani itu sama. Sembahan orang Yahudi dan Yunani beda lah bang. Nah, beda. Sementara Anda mengakui Karena tadi Yahudi itu kan satu Tuhan, sedangkan Yunani itu banyak Tuhan, banyak Tuhannya. Iya, samalah kalian 3 Tuhan. Jadi ketika kemudian Anda mengakui bahwa Yunani menyembah kepada Mana Yesus, 3 Tuhan bang? Yesus, Bapa, Ah. Roh Kudus. Itu jiwanya. Nah, lama. Roh Kudus itu rohnya. Iya, terserah Mana lah itu, bisa Bang. dipisah tuh bang? Lah, buktinya berpisah pada saat dibaptis dipisah, Bang. Enggak terpisah itu. Loh, Bapa di mana? Di surga kan? Iya. Yesus di mana? Yesus di bumi pada saat itu. Bisa nggak? Bisa. Kan Bapak Maha Hadir. Aduh, parah. Jadi Tuhannya Dia yang kan Maha Yunani. Hadir tuh. Siapa? Maha Hadir. Siapa? Bapak tadi. Iya, kalau Bapa iya, Yesus Maha Hadir nggak? Ya Yesus sebagai daging bang. Nah, itu makanya bisa berarti. Berarti memang ada 3. Nah, kemudian Cuma ketika rohnya kan nggak terbatas itu rohnya. rohnya siapa? Rohnya Yesus. Kata siapa tidak terbatas, Abang? Terbatasnya di mana bang? Lah, Yesus ketakutan kepada malaikat, abangku. Ketakutan gimana? Lah, baca di dalam kitab Lukas 22 nomor Itu 4344. Abang salah pengertian doang. Loh, coba Anda baca Lukas 22 nomor 4344. Lukas berapa? Lukas 22 4344. Teman-teman di YouTube, sorry ya, jaringan saya kurang bagus. Hujan juga. Aku mau nanya bang, kalau menjoinkan ke YouTube gimana caranya bang? Bikin YouTube dulu, abangku. Bikin akun YouTube dulu. Suruh teman bikin. Udah, YouTube-nya udah ada. Ya harusnya di live kan, digabung. Cara menggabungkannya? Dulu Pakai 2 saya handphone belajar. gitu? Iya, pakai 2 handphone kayak saya. Oh, Nih, bukan nggak bisa 1 handphone gitu bang? nggak bisa Oh. pakai 2 Apa handphone Lukas kan. berapa tadi bang? Di Lukas 22 Lukas 22 4344. 43. Oke. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang menetes ke tanah. Terus masalahnya apa di sini, Bang? Terbatas rohnya. Bahasa aslinya apa nih ditulis sini, Bang? Dia kemudian ketika yang dikatakan empat ini. Coba 44, coba dibaca ulang lagi. Dibaca ulang lagi. Lukas 22-nya dibaca ulang. Ya.
4:3-nya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia Terus? sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Itu data nomor berapa? 34? 43? 44 nih. 44. 44. Kita cek ya. Peluhnya menjadi Apa- seperti titik darah yang bertetesan di tanah. Iya, terus? Udah sampai situ aja. Kalau dia lanjut berarti 45. Iya. Agonia. Agonia. Agonia itu bahasa Yunani. Artinya dia ketakutan. Dia cemas. Coba bacakan, Bang. Yunaninya ayat 44. Saya hanya mengambil kata agonia dalam bahasa Yunani. Coba Anda buka di Alkitab Sabda. Di situ ada, bisa dilihat. Coba saya lihat ya. Sabar ya, Bang. Oke. Masuk kemana kita? Apa tuh kalau terjemahan? Bible Hope. Ini, Bang, ayat 44 kan, Bang? Iya. Bentar ya, biar saya balikkan dulu kameranya, Bang. Iya. Kita harus tunjukkan Nampak, Bang? bahasa asli. Nampak, Bang? Iya. Nah, yang mana agonianya, Bang? Tunggu. Ini bahasa Yunani nih, Bang. Iya, tunggu. Di sini bisa kita translate satu-satu, kata-kata satu-satu. Lukas 22. Empat. Greek. Ini Bang. Ini sudah nampak ini yang lebih bagus ini. Karena dia nggak bisa kentara ya. Sabar ya. Nggak nampak, Bang. Oke, tunggu. Bagus ini, mau belajar ini teman-teman. Nah, nih. Ini Bang ya. Nih, bahasa Yunani. Kai Genomeos and Agonia. Ah, betul kan? Nih. Rasa sakit kalau di sini. Kalau di Alkitab Sabda, agonia ini artinya ketakutan. Kalau di sini rasa sakit. Oke? Ini Lukas. Rasa sakit dengan ketakutan kok jauh kali, Bang. Yang di sini agonia nggak ada, Bang. Di apa ini? Ini dong. Anda bisa baca Yunani. Bisa Iya, ejaan. paling tidak kan Ini. kan apanya huruf Ini. alfanya Nih. kan aku tahu, Bang. Ya ini agonia ini agonia. Alfa, beta, gamma. Ini apa ini? Nia. Ini ada. Yang mana dia, Bang? Ini. Yang paling atas. Ini. Ini agonia ini tulisannya ini. Nih. Oke? Oh iya, Kita ada, Bang. Ada. Ini dia. Oke. Kita cari di Alkitab Sabda. Kita cari di sini. Ini berat ini teman-teman. Harus dikutui. Nah, ini kalau kita
Data ini bang, ini bang. Ini ya. Tunggu. Nah ini. Lukas 22 bang ini. Kata Lukas 22, ini Lukas 2. Sungguh sabar. Anda betul-betul ingin belajar kah atau cuman mengulur-ngulur waktu abang ini? Ngulur waktu maksudnya? Anda betul-betul tidak tahu kalau Yesus itu ketakutan sama malaikat? Iya, itu pernah aku baca memang. Nah, Cuma terus kan kenapa bisa masih juga dia dipertanyakan? berbeda juga kadang tafsirannya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain gitu. Makanya harus ditengok dari yang aslinya dulu. Oke. Kita lihat ya. Ini lama ini. Ini ya. Sangat takut ya. Kita tekan. Nih, agonia, Bang. Agonia. Artinya nih, ketakutan. Nih. Oke? Aman? Dari mana dapat tuh, Bang? Google Translate? Bukan, dari Alkitab Sabda. Ini. 22. Kisah Lukas 22 nih. Alkitab Sabda tuh. Alkitab suci. Nah, di sini dia sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik darah menetes ke tanah. Oke. Nah, kita lihat ini bahasa Yunaninya ini. Nih. Kita lihat nih. Agonia. Ternyata agonia itu artinya ketakutan. Tuh. Oke? Oke. Coba Oke. tengok di Matiusnya, Bang. Matiusnya. Matius berapa? Yang berhubungan dengan cerita itu. Saya belum copy. Saya belum tahu Karena kalau gini, ini. Bang. Ah, Karena gini. Matius itu menulis dalam bahasa Ibrani aslinya. oh ya? Iya. Saya belum tahu itu. Yang pasti ini aja dulu. Menurut Anda Matius itu orang gimana? Lewi, Bang. Orang Lewi asli itu. Iya, tapi semua original teks kitab saudara itu menggunakan bahasa Greek, bahasa Yunani. Enggak, khusus Matius bahasa Ibrani, Bang. Waduh. Oke ya, Khusus Bang ya. Matius ya. Oke, jadi sekarang gimana? Yesus, Coba tengok. Gimana? Yesus ketakutan. Nah, Sekarang Anda mengatakan bahwa tidak terbatas. Faktanya ruhnya terbatas. Karena merasa ketakutan. Gimana, Bang? masalahnya terjemahannya belum kelar. Bang Hendra. Iya. Anda aja cari agonia itu artinya apa? Kan ketakutan Iya. memang artinya. Kita sudah lihat tadi artinya kan ketakutan. Sampai keringatnya seperti darah yang menetes ke tanah. Itu aja sudah hancur itu. Ini Hancur lagi itu, kita- Bang. Iya, lagi kita download apa nih, Bang? Kita mau naik dari sini. Kita kan nggak bisa Silakan. dapat ngambil informasi dari sepihak aja, Bang. Nggak boleh. Oh, berarti gagal ini kitab Anda. Dibakar aja kitabnya kalau Bukan. gitu. Bukan gitu Kenapa? maksudnya. Jadi, Ini kan yang Jadi kita apa, bahas Dan? dalam bahasa Indonesia. kita tadi menggunakan Yunani bahasa sama asli bahasa loh. Inggrisnya kan Bahasa asli. Itu bahasa asli tadi, Bang. Bahasa Yunani. Anda cuma Iya, bahasa mengulur-ulur waktu Ibraninya kan aja. belum, Bang. Bahasa Ibraninya kan belum kan, Bang? Silakan Anda cari.
Keempat Injil itu bang, keempat Injil. Ya, silakan, Salah silakan. satunya Saya tunggu, Ibrani, saya tunggu. itu Lukas. Saya tunggu, itu silakan. apa? Silakan, Matius. saya tunggu. Ya, saya kasih waktu Anda untuk mencari, silakan. Yang pasti, setahu saya sih bahasa Yunani kitab Anda itu. Iya, kalau umpamanya Markus, Lukas, Yohanes itu bahasa Yunani. Tapi Di khusus mana Anda Matius bisa mendapatkan di mana? Khusus Matius itu bahasa Ibrani, bang. Ya udah tunjukkan di mana original teksnya kitab Anda bahasa Yunani itu, bahasa Ibrani itu di mana? Inilah mau kita tengok dulu, bang. Lagi mendownload, bang. Iya, Tengok silakan. lagi berjalan nih, bang. Lagi berjalan. Siap. Silakan, silakan. Kita tunggu. Tapi memang agak sulit ya kalau umpamanya nggak disiapkan duluan. Silakan, silakan. Oke, bang. Ntar ya. Coba buka di Matius 8. Di Matius 8, Bang, bahasa Ibraninya apa? Ntar ya, bang. Siap. Maka dalam penderitaannya ia makin bersungguh-sungguh berdoa, dan keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sini menderita katanya, bang. Iya, bagaimana itu? Bukan ketakutan. Ya, apa bedanya? Kok Tuhan ada menderita, Maka Tuhan? dalam penderitaannya ia makin bersungguh-sungguh berdoa, dan keringatnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Terus Berarti unsur yang abang tonjolkan itu, bang, itu kesalahan apa tuh, bang? Kesalahan tuh, bang. ya, saya hanya melihat original teksnya sih, bukan terjemahannya saja. Tadi kita sudah melihat original teksnya. Tadi Kalau di kita sini sudah melihat penderitaan katanya, bukan ketakutan, bang. sekarang kalau Tuhan menderita, apa itu masuk akal? Tuhan menderita. Sebagai yang maha teladan dia wajib menderita, bang. Maha teladan. Iya. Sekarang ada nggak orang Kristen meneladani karena penderitaan gini, Bang. Yesus? Gimana dia mau ngasih contoh kalau dia tidak mengalami? Ya, sekarang ada nggak orang Kristen disalib? Ada. Siapa? Si Petrus, Ya, Andreas. udahlah Bang, udah. Apa masih perlu dilanjut, moderator? Yang pasti Anda sudah mengakui bahwa yang disembah oleh orang Yunani adalah Yesus Kristus. Salah Sebelum satu. sebelum Paulus datang mengajarkan tentang Kristus Yesus, ternyata orang-orang Yunani itu sembahannya sama dengan sembahan Kristen. Jadi Yunani pagan dengan Kristen hari ini itu menyembah kepada sembahan yang sama. Betul ya? Bang, abang mencari pembenaran diri, bang. Oh, Salah, berarti Bang. salah. Itu Dalilnya apa, salah Bang? berarti. Dalilnya salah berarti. Dalilnya Kan salah abang mau masuk berarti ya. surga kan, bang? Abang mau masuk surga kan? Iya. Cari lah yang benar, bang. Ya, Jangan menyembah kepada ngakal-ngakali, dewanya Bang. Yunani itu benar. Ya, itu kan orang itu karena nggak tahu, makanya mereka Iya, makanya saya menyasarkan tanya, kemana apakah saja. menyembah dewanya Romawi itu benar? Maksudnya nyembah orang Romawi. Menyembah dewanya orang Yunani Romawi itu benar? Siapa yang menyembah dewa Romawi? Loh, tadi kamu sendiri yang mengakui. Tadi kamu sendiri mengakui bahwa sembahan orang Yunani sama dengan sembahan orang Kristen, yaitu Kristus. Oh, kalau Cuman Kristus orang ini pasti, Yunani, Udah Yunani pastilah. tadinya tidak mengenal Yesus.
Tapi sebenarnya mereka tuh sudah menyembah Yesus, tapi tidak mengenalnya. Paulus nanti datang memperkenalkan bahwa dewa agnostos theos itu adalah Yesus, betul? Coba gini, abang perkenalkan dulu dewa Romawi itu sama dewa Yunani itu sama aku, bang. Karena aku nggak tahu Ya itu dewa Yesus. Romawi sama Yunani itu seperti apa. Yesus. Loh, kok Yesus? Menurut Paulus, Yesus. Anda tadi sudah mengakui, gimana sih? Tadi Anda sudah mengakui Jadi bahwa menurut dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena adalah Yesus. Jadi menurut abang Sang Hyang Widi itu pun salah satu lah di situ ya. Ya saya nggak tahu itu. Itu apalagi itu? Mau curi lagi Tuhannya orang Bali. Dan itu kan dewa yang mereka tidak kenal juga. Nah, dewa yang mereka tidak kenal itu ternyata Yesus. Berarti Sang Hyang Widi itu Yesus. Abang itu ngakal-ngakali bang namanya bang. Lah, Paulus sendiri makanya baca dalil, Bung, baca dalil. Kisah para rasul. Bukan mau cari kebenaran abang mau ngakal-ngakali. Baca dalil, baca dalil, baca dalil. Kisah para rasul 17 nomor 22 sampai 23. Paulus datang mengajarkan kepada orang-orang Athena bahwa aku datang memberitakan tentang Theos yang kalian sembah tapi kalian tidak kenal. Saya datang memperkenalkan Theos itu. Makanya orang Yunani dan orang Kristen sama-sama disebut sebagai anak Tuhan, betul? Anak Tuhan. Iya, anak Kalau dewa. Kristen memang anak Tuhan. Nah, Yunani juga begitu. Yahudi pun anak Tuhan bang. Iya, memang. Tapi anak yang dimaksud Yahudi adalah hamba. Tidak seperti kalian. Ada ditulis anak-anak Allah di situ bang. Iya, hamba-hamba Allah itu. Yahudi. Iya, Dari mana hamba-hamba Allah hambanya? itu. Anda baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Amsal. Iya, Apa di situ bikinnya bang? ya baca. Bahkan Yesus disebut dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba. Jadi orang Yahudi itu, Bung. Amsal berapa bang? Amsal 3. Amsal Nomor 11. Amsal 3 Iya, ayat 11. 11-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sampai 12 bang. Iya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Apa masalahnya? Iya, jadi orang Yahudi ketika dia taat kepada Tuhannya, itu sama seperti dia taat kepada ayah. Makanya mereka dianggap sebagai anak karena dia dekat dengan ayah. Ternyata ayah yang dimaksud di situ Tuhan. Sedangkan orang Kristen itu sama seperti Yunani. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7 bisa kau baca. Galatia 4 nomor 7 bisa dibaca. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kapan Tuhan itu mendidik abang? Ya, melalui para nabi. Tuhan mendidik manusia melalui abang. Manusia dididik oleh Tuhan melalui utusan-utusan Tuhan, nabi-nabi. Nabi Musa. Iya. Nabi Musa mendidik kemudian umatnya. Nabi Musanya kapan datangnya abang mendidik abang? Ya, kok jadinya ke saya? Kok jadi gila kau ini? Kamu baca gini, Galatia abang. 4. Galatia Abang bilang kan 4. Tuhan itu mendidik. Moderator, kalau ada OT lain sudah lemparkan orang ini. Ya udah lanjut aja bang, sama yang ngoten lain bang. Iya. Mungkin
Mungkin Saya abang berat kurang diskusi apa bang, kalau mau. orang tidak pakai otak, saya sulit diskusi. Maaf ya. Enggak, aku masuk di akal aku bini bang. Amsal Kapan- 3 itu kapan tadi, bisa jumpa Amsal abang 3 tadi itu, untuk mendidik dengar, abang? Amsal 3 tadi itu, Ah. orang menganggap Tuhan sebagai ayah itu semisal atau itu ayah betulan? Tuhan tuh ayah betulan tuh bang. Gila berarti. Udah, Anda istirahat dulu, istirahat. Kalau nggak ada Tuhan kita nggak ada bang. Istirahat dulu, istirahat bang, istirahat. Anda istirahat.